Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danoji Nugroho with NPM 2241198 from class Audit Internal. On this occasion, I will explain about pengertian dan perkembangan audit. Audit internal merupakan kegiatan yang bertujuan membantu manajemen memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Audit internal merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan modern karena dapat mengidentifikasi resiko dan memberikan rekomendasi. Perkembangannya dapat menunjukkan bahwa audit internal dapat menentukan bagaimana perusahaan untuk terus mencapai tujuan perusahaan tersebut. Secara konseptual, audit internal adalah aktivitas penilaian terstruktur yang dilakukan secara independen dari aktivitas operasional sehari-hari yang diaudit. Dalam fokusnya meliputi peninjauan kepatuhan kebijakan, keandalan informasi, perlindungan aset, efisiensi proses, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam audit internal juga dapat bersifat periodik atau berdasarkan rencana tahunan, serta bersifat khusus, ini bersifat investigatif atau tematik. Cakupan audit dapat mencakup keuangan, operasional, teknologi informasi, kepatuhan, keberlanjutan, dan bahkan budaya organisasi tergantung pada kebutuhan dan profil risiko entitas. Menurut perspektif profesi, audit internal dipahami sebagai aktivitas independen yang objektif yang memberikan assurance serta konsultasi yang bertujuan menambah nilai dan meningkatkan kualitas operasional organisasi. Dalam pendekatannya yang digunakan bersifat sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Dalam pengendaliannya, audit internal dan proses tata kelola, definisi ini menegaskan dua dimensi utama, yang dimana yang pertama yaitu peran evaluatif untuk memberikan keyakinan, sedangkan yang kedua peran katalistik yang membantu manajemen memperbaiki proses. Dalam landasan standar dan kerangka profesi, praktik audit internal profesional umumnya berpedoman pada kerangka standar internasional seperti International Professional Practice Framework atau yang biasa disingkat IPPF yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Audit Internal Global. Kerangka ini mencakup kode etik, standar kinerja, standar atribut, serta panduan implementasi. Di tingkat organisasi, fungsi audit internal juga menyesuaikan regulasi nasional, ketentuan sektor industri, contohnya perbankan, asuransi, dan badan usaha milik negara. Dalam pedoman tata kelola perusahaan, penerapan standar membantu memastikan keberhasilan kualitas audit, objektivitas penelitian, dan kreditabilitas temuan. Tujuan audit internal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, menilai efektivitas dan pengendalian internal, mendeteksi resiko atau fraud sebelum berdampak besar, yang terakhir memberikan saran dan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Dalam manfaatnya, bagi organisasi, keberadaan fungsi audit internal yang matang membawa manfaat strategis yang melampaui sekadar pemenuhan kepatuhan. Audit internal memberi wawasan independen yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Rekomendasi audit dapat menurunkan biaya melalui perbaikan proses, meningkatkan keamanan aset melalui kontrol yang lebih ketat, dan memperkuat kepercayaan investor melalui transparansi. Dalam jangka panjang, fungsi audit yang efektif berkontribusi terhadap reputasi organisasi, stabilitas operasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Fungsi assurance dan konsultasi.
Audit internal memiliki dua dimensi layanan utama, yaitu assurance dan konsultasi. Layanan assurance memberikan pengertian memberikan opini atau tingkat keyakinan mengenai kecukupan pengendalian, efektivitas proses, dan kepatuhan. Layanan konsultasi bersifat lebih kolaboratif. Audit bekerja bersama manajemen memberikan saran perbaikan. Fasilitasi pemetaan resiko atau dukungan pengembangan kebijakan, keseimbangan antar keduanya penting. Konsultasi dapat mengaburkan independen, fokus pada asuransi dapat menjadi nilai tambah yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Contoh studi kasus pentingnya audit internal. Beberapa bulan ini, pada tahun 2025, PT Pos Indonesia di cabang Bandar Lampung menghadapi kasus penyalahgunaan aset perusahaan akibat lemahnya pengawasan di tingkat operasional. Beberapa transaksi keuangan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Melalui pelaksanaan audit internal, kelemahan sistem pengendalian ini dapat diidentifikasi lebih cepat dan manajemen dapat segera menerapkan perbaikan yang efektif, menegaskan bahwa audit internal sangat penting untuk mematuhi kepatuhan terhadap proses, potensi fraud, serta memberikan perbaikan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, kesimpulannya, audit internal telah berevolusi dan fungsi pemeriksaan transaksional menjadi mitra strategis yang berorientasi menjadi nilai tambah. Di masa depan, keberhasilan audit internal akan ditentukan oleh kemampuannya mengintegrasikan analitik data canggih, memahami risiko emerging seperti keamanan cyber dan keberlanjutan lingkungan, serta menjaga independensi sambil tetap kolaboratif dengan manajemen. Organisasi yang berinvestasi pada kapabilitas audit internal baik dari sisi kompetensi, teknologi, maupun tata kelola pelaporan akan lebih siap menghadapi ketidakpastian dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Okay, this is my presentation about audit internal. Thank you for the attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.